Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ada 3 macam di sini golongan yang digambarkan dalam hadis ini. Yang pertama terhadap orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Ini perwakilan saja, perwakilan. Nanti ahli puasa. Dalam hadis lain dikatakan bi ahli haji, orang yang ahli haji, yang orang sudah menunaikan ibadah haji. Maka mereka ini ganjarannya Allah berikan. Yang ahli sholat itu setelah ditimbang, maka diberikan nanti ganjarannya dan diukur. Dan ahli haji, ahli sholat, ahli puasa, semuanya sudah mendapatkan ganjarannya. Nanti kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Ulun sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama yang pernah ulun mendapatkannya, bahwa untuk lulus kalau kita lolos di padang mahsyar, di hisab, di timbangan, di sirat, itu sangat kita hajatkan adalah afullah, maafnya Allah. Sudah jelaskan telah untuk masuk surga rahmatnya Allah. Untuk masuk surga rahmatnya Allah. Sedangkan untuk mendapatkan fasilitas surga itu amal-amal soleh kita. Kan sudah paham kita dahulu bahwasanya hadis Nabi tidaklah seorang itu dimasukkan ke dalam surga karena amal. Memang kata masuk surga karena 2 hal, karunia fadlullah, yang kedua adalah rahmatnya Allah. Hadisnya sudah kita bacakan selesai. La yudkhilukumul jannata amalukum wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghmadallahu bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali karena karunia dan rahmat Allah. Itu kalau masuk surga. Tapi untuk lepas daripada mizan, lepas daripada mahsyar, aman di mahsyar itu, aman kita dihisab, aman kita melintas sirat, itu Allah, ampunan, maafnya Allah. Maka itu yang kita kejar kayak apa supaya mendapatkan Allah itu. Maka di dalam setiap sholat kita selalu meminta Allah, maafnya Allah. Apa yang kita baca Rabbirfirli, ampunilah hamba, ditutup dengan fa'fu anni, maafkanlah hamba. Nah, ampunan dan maaf itu yang kita minta. Rabbirfirli warhamni wajburni wa'fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sama juga dalam doa witir, setelah kita nas'aluka imanan daima qalban khasyah, nas'al afwa wal afiyah, al afwa wal afiyah, maaf dan afiat. Afiat itu apa? Afiat itu adalah yaitu salamah min karahiyatin dunia wal akhirah, selamat dari hal yang tidak menyenangkan, tidak kita sukai, baik urusan dunia maupun nanti di akhirat, itu artinya afiat. Maka itu yang kita minta supaya kita mendapatkan afiat, bukan sekedar afiat, tamamal afiat.
sakit tamam afiat, kita syukur alal afiat, bersyukur atas afiat. Karena ada orang yang di dunianya lepas daripada afiat dunia dan akhirat, tapi kalau bersyukur, maka perlu syukur juga. Perlu syukur atas afiat. Baru rina anil nas. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, itu 3 yang kita ulun jelaskan. Sedangkan kenikmatan, fasilitas surga itu amal. Sholat amal, ya kan? Puasa amal, haji amal. Jadi orang yang ahli sholat itu nanti ada fasilitas dia dapatkan di surga. Ahli puasa ada, ahli zakat ada, dapat. Nah, ada lagi yaitu orang yang ditimpa bala, orang yang ahli ya, bala, artinya orang yang ketika hidupnya sering terkena musibah, sering didapatnya musibah. Orang yang ini ya, dikatakan dalam hadis ini ya, la yunsahu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun. Artinya mereka ini ya, tanpa timbangan amal dan buku catatan amal diberlakukan bagi mereka. Kadang-kadang bahkan dikatakan di sini ya, bila hisab, ya, tanpa hisab. Nanti kata-kata bila hisab ini ulun jelaskan lagi penjelasan ulama yang lain. Artinya yang akan kita hitung orang-orang yang dikaruniai dapat musibah ini, keadaannya nanti di surga, fasilitas yang memberikan. Orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli haji, bahasa kita tuh menghiriki gitu mas. Aduh nyamannya. Bahkan Kiai Haji Muhammad Bakir mengatakan di dalam surga itu ada sebuah tempat yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang ketika hidupnya pernah ditimpa kesengsaraan. Jadi aku hidupnya nyaman sampai meninggal ada dapat. Jadi bersyukurlah kita yang pernah hidup sengsara. Tetapi dengan catatan, ada catatannya, ridho dalam mendapatkannya, senang minimal sabar. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang menyangka ketika dia mendapatkan bala, mendapatkan musibah, di situ tidak ada lutfullah, tidak ada kelembutan Allah. Di dalam kitab dikatakan, dalam kitab Al-Hikam dikatakan orang itu berarti karena mengenal Allah. Bahasa Guru Zuhdi kada paham, kada mengerti. Ulun kasih sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seseorang, ini tadi waktu asar dari jam 4 sampai setengah 60 ceramah pengajian ibu-ibu tadi di Tanjung Harapan. Ulun gambarkan ada seseorang misalnya ibu-ibu nih, bapak-bapak, rencana esok hendak menyeratus misalnya, meninggal bini, maka pulanglah inya ke pasar, bawa duit 3 juta. Rencananya hendak nukar ayam, beli ayam. Untuk apa beli ayam ini? Untuk melakukan acara menyeratus bini.
sekalinya duitnya ya dicopet, orangnya kada sadar. Pas akan membayar, duit mana tadi dompet hilang. Dompet tadi hilang. Dapat duitnya 3 juta. Banyak duit 3 juta. Ketika dia hilang duit 3 juta tadi, pertanyaannya, orang tadi sedang mendapatkan kebaikan atau keburukan? Satu. Yang kedua, dia sedang beruntung atau merugi? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sebelum ulun jelaskan itu, ulun bacakan satu hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bab bukain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW beliau sering menangis. Ya, pernah menangis, bahkan termasuk sering menangis. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang nih hadisnya, ketika beliau ya kematian, mendapatkan musibah kematian, meninggal seorang perempuan yang merupakan binti Rasulullah SAW, artinya cucu Nabi. Nabi SAW punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab ini bisa anak juga berbini, masih halus, meninggal pas di depan Rasulullah, lagi demam, lagi sakit ya. Sidin gendong, angkat diangkat di hadapan, pas diangkat meninggal. Nabi menyaksikannya. Salah satu daripada pengasuh Rasulullah SAW, Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuhnya Rasulullah SAW, mulai dari Sidin halus, mendapati cucu Nabi meninggal, maka ia menangis berkuciak, berteriak, oh ya Allah, berkuciak, meninggal, sedih. Maka Nabi SAW menegur ya, Ummu Aiman, faqala ya, antabkina 'inda Rasulillah. Ummu Aiman, apakah engkau menangis sambil berteriak sedangkan utusan Allah ada bersamamu? Artinya apa? Kenapa menangis berkuciak? Aku kan ada di sini. Lalu Ummu Aiman mengatakan ya kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau? Alastu araka tabki, bukankah aku juga pernah melihat engkau menangis? Dia berdua sudah menangis. Maka Nabi mengatakan, inni lastu abki, sesungguhnya aku tidak menangis ya seperti engkau menangis sambil berkuciak ini, bebajuan, mata bebajuan, tapi tidak seperti engkau. Innama hiya rahmah, keluarnya air mata dari mataku itu adalah rahmat. Itu rahmat. Kenapa? Karena Nabi rahmatan lil alamin. Tangisannya adalah rahmat, tangisannya sayang. Artinya apa? Nabi SAW ketika ditimpa musibah, meninggal cucu, menangis itu bukan tidak menerima ketetapan Allah, bukan menolak, bukan tidak suka. Kan ada orang mendapat musibah menangisnya, kenapa aja aku yang dapat, maka aku ini macam-macam. Kenapa aku ya Allah yang dapat musibah? Ini orang kadang-kadang ya gitu lah. Ada lagi yang misalnya rumahnya habis terbakar, ya Allah, kemana kami berdiam ya Allah. Nah, berarti kadang menerima rumahnya terbakar. Nah, ada senang. Tanda tidak senang itu menolak di dalam hati. Nah, di dalam Islam ya itu kada wujud. Menangis nangkai itu kada wujud.
Lalu Rasulullah melanjutkan, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin. Masya Allah. Apa ujar Nabi? Sesungguhnya orang beriman itu dengan segala setiap kebaikan atas segala keadaan. Apa maksudnya? Orang yang muncul imannya, orang yang benar-benar beriman itu, apa saja keadaannya baik. Ya, apa saja keadaannya baik. Kadang ada yang kagak baik. Dikasih orang kenikmatan, dapat kenikmatan baik. Dapat bala, dapat musibah baik. Kadang ada yang kagak baik bagi orang yang benar imannya. Maka kalau kita paham Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika seseorang itu mendapatkan, bahkan dalam hadis ini dilanjutkan, inna nafsahu tunzau min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Bahkan orang beriman itu ketika rohnya itu hendak dicabut, sudah sampai ke paruh, hendak naik. Bayangin kok, yang diambil bukan harta, yang diambil bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan sanak famili, bukan keluarga, bukan ahlinya, anak bininya, suaminya, tetapi nyawanya hendak dicabut. Ya Allah, inya memuji Allah. Orang yang beriman, kenapa? Kenapa? Karena paham makna alhamdulillahirabbil alamin. Amun orang kada paham makna alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang bisa sikit-sikit susah, ngalih, galau, sakit hati, duduk di jabatan tinggi dilengsarkan orang, susah hati, bisi harta hilang hartanya, susah hati. Yang kada paham makna alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang paham makna alhamdulillahirabbil alamin, maka kada sama dengan orang yang kada paham. Itulah di antara makna ayat Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu? Ilmu di sini ilmu ma'rifatullah, ilmu paham tentang Allah. Ulun jelaskan sedikit saja tafsir makna Rabbul Alamin. Namun di sini mudah-mudahan kita kaina belakangan setiap ada keadaan apapun, alhamdulillah tumpah. Bahasa kita alhamdulillah tumpah. Kan ada yang lain. Sampai nanti kasus yang kehilangan duit itu nanti ulun jelaskan. Alhamdulillah kita paham segala puja dan puji itu milik Allah. Lillahi dan juga li Rabbi dan juga lirrahmani lirrahimi limaliki yaumiddin. Paham maksudnya lah. Lamnya itu menjadikannya semua Allah majrur, Rabbun majrur, Rahman majrur, Rahim majrur, kemudian Maliki majrur. Karena ini menunjukkan harfu jar. Ini dalam bahasa Arab. Jadi jangan kita memahami pujian itu hanya untuk zat yang bernama Allah saja, tapi melupakan sifatnya yang Rabbun, sifatnya yang Ar-Rahman, sifatnya yang Ar-Rahim, sifatnya yang Malik. Sifat Allah yang Rabbun, Rabba yurabbi itu perlu kita pahami. Buka kamus bahasa Arab.
Rabba yurabbi, Rabba itu fi'il. Rabba yurabbi fi'il madhi, yurabbi fi'il mudhari. Rabba yurabbi di antara maknanya khalaqa, menciptakan. Jadi kalau Rabbul Alamin berarti yang menciptakan alam semesta. Apa saja ada itu ciptaan. Mengangkat ulun. Berarti Allah menciptakan gerakan. Orang diam Allah ciptakan. Orang bergerak Allah yang ciptakan. Ya, jangan memandang ciptaan langit bumi kita agak menyangka perbuatan juga adalah ciptaan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perbuat. Kita duduk di sini perbuatan tidak? Perbuatan. Jala saya jadi PL itu perbuatan. Nah, jadi perbuatan itu juga makhluk, jangan kada ingat. Jangan kada ingat perbuatan itu juga adalah makhluk yang diciptakan. Khalaqa, ya. Maka Rabbani Rabbi yang menciptakan. Jadi gambarannya, maaf, ada maling. Maling itu makhluk juga, orangnya telah. Nah, lalu inya maling, gerakannya, perbuatannya mencopet tadi, mengambil. Yang menciptakan siapa? Hah? Yang menciptakan siapa? Rabbun tadi itu. Siapa orang Rabbun tadi? Allah. Yang kita katakan alhamdulillah, berarti gawian yang khalaqa, yang Rabbun, yang ngarannya Allah nih dipuji. Pujian itu biasanya terhadap perbuatan yang baik apa buruk? Hah? Pujian itu untuk perbuatan yang baik, celaan terhadap perbuatan yang buruk. Kalau kita melihat secara mata zahir kita, secara akal pikiran kita yang awam, yang umum, kita pasti menganggap orang yang dicuri uangnya itu rugi. Betul kan? Orang yang kemalingan tadi, kecopetan hilang 3 juta tadi itu rugi apa untung? Rugi apa untung? Kebanyakan kita menganggap rugi. Tapi bagi Allah dalam surah Al-Asr, asal inya mukmin untung. Asal inya mukmin mengerjakan amal soleh, siap untuk menasehati dan dinasehati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran, kada ada rugi, untung. Kan jelas dalam surah Innal insana lafi khusr. Secara umum manusia itu berada dalam kerugian, kecuali kan ada kecualinya, illa harfun nafi, pengecualian. Sebagaimana la ilaha illa Allah. Berarti kecuali siapa? Orang yang jujur beriman. Kada ruginya, hilang 3 juta itu untung. Inya kecopetan, hilang 3 juta itu beruntungnya. Amun inya paham, pas duitnya hilang tadi, nah mana duit kada mau bayar, aduh mohon maaf Pak lah, yang kada jadi doka hayamnya, bulik inya, ancap itu bulik, langsung berwuduk, nah, abah aja anaknya, ancapnya bulik ya, mana hayamnya, kayaknya mengisahkan ya, aku ada sembahyang, ambil wudhu, ya ambil wudhu, hampar saja dah, inya sujud syukur setelah selesai sholat. Mungkin bagi kita, ini orangnya aja kehilangan duit sujud syukur. Orang ada paham. Namun orang paham pasti muncul kewiannya. Kenapa? Nah, karena kita bahas Rabba Yuwabi di dahulu. Rabba Yuwabi satu tadi menciptakan. Rabba Yuwabi yang maha mengatur. Maka orang yang sibuk mengatur rumah tangga, mengatur rumah, itu dalam bahasa disebut Rabbatul Bait. Jadi istri itu dalam bahasa disebut Rabbatul Bait. Kenapa? Inya yang mengurusi rumah, yang mengatur.
Allahu Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, mengurusi alam semesta ini. Kita kada berperang sedikit pun. Namun kita sudah belajar tauhid amal, kada boleh melihat ada peran makhluk. Ya. Semuanya harus kita pandang Allah. Tapi jangan kita putus di sini kada memahami syariat. Salah enak. Salah enak. Jadi kena nyambat ya, kenapa ya kau malik ya gawian Allah ya, itu kan boleh itu. Kada mau kayak itu memahaminya. Tapi ini memahami Rabbi Rabbi tadi, yang maha mengatur, kita ini diatur, kada kawa mengatur, amun umpat mengatur, kada abdun kada hamba. Hamba itu diatur, ngaulah budak atau majikan, mana mau. Kita ini diatur, ya. Karena yang mengatur hendak nan kaya itu, lalu kita kada setuju, kada menolak, berarti kada mau diatur. Kita kayak menghadapi orang yang kada mau diatur, orang kada mau diatur yang keluar dari sini. Itu dalam hadis qudsi, kalau engkau tidak mau aku atur bahasa Allah, silahkan cari Tuhan selain aku. Tanda orang yang tidak mau mengatur apa? Memihau. Dan seorang baiknya apa tuh? Dia menolak, kada mau menurut, kada mau menurut, berarti alih kada mau diatur. Berarti seakan-akan inya penahunya. Sedangkan Allah nyatakan si itu bersifat alim. Kita ini tentang ilmu yang ada Allah turunkan di dunia, ilmu yang Allah turunkan di dunia. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, bila ada seekor burung turun ke samudra yang luas, ya, lalu dia masukkan kakinya itu ke laut samudra, inya angkat gugur satu tetesan banyu. Satu tetes banyu itulah ilmu yang Allah berikan ke dunia ini. Sedangkan ilmunya Allah seluas samudra yang tidak bertepi. Kayak apa hendak menggurui Tuhan? Kayak apa hendak protes seakan-akan Allah kada tahu, maka umpat-umpatan hendak mengatur. Tanda orang yang hendak mengatur itu kada terima Allah maulah aturan kehidupannya itu. Allah membuatnya kayak ini, kayak itu, kada menerima. Maka orang yang tidak menerima takdir, orang yang tidak menerima ketetapan Allah, sama dengan orang kada mau diatur. Maka inya kasal, inya sarif, inya menolak. Namun orang paham, ya, inya menerimanya dengan senang hati. Kenapa? Karena ditanamkan husnuzonnya kepada Allah. Apa saja yang Allah lakukan pasti baik, pasti baik, kada merugikan. Karena wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hambanya. Allah itu bersifat apa? Setelah Rabbul Ar-Rahman Ar-Rahim, pemberi dan penyayang. Allah tidak pernah menyakiti hambanya, tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menyusahkan hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Allah selalu ingin kemudahan bagi kita. Maka bagi yang tidak paham itulah yang protes. Nah, maka kita harus paham Allah itu Rabbi Rabbi, juga yang maha mengatur. Kemudian Rabbi Rabbi, Allah maha pemelihara. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan insyaallah penjelasan ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, bagaimana kita taufik hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan maaf kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.